Roy yang menyadari telah menghilangkan nyawa kekasihnya Neneng justru berusaha melarikan diri. Ia mendatangi mantan kekasihnya terdahulu Marsati dan mengajaknya pergi bersama. Ayo kita pergi. Sebelum polisi sama warga tahu, ayo kita pergi sekarang. Enggak. Kenapa jadi polisi enggak? Sebenarnya ada apa sih, Bang? Gini, Ti. Abang semalam ngebunuh Nenek. Abang panik, Abang nggak tahu harus ngapain. Kita pergi sekarang. Enggak deh, Bang. Ati sama anak-anak gak ikutan masalah kayak gini, Bang. Ti, kamu sayang nggak sama Abang? Kamu cinta kan sama Abang? Hah? Kamu ingin hidup sama Abang kan? Iya. Ya udah kalau gitu kamu ikut sama Abang. Kamu nggak usah ngebantah. Yuk kita pergi. Tapi ingat, jangan sampai orang lain tahu. Cukup kamu yang tahu. Ya udah, Bang. Ya udah, Bang, tenang. Iya, hati nggak bakal bilang siapa. Ayo, Talita, ayo. Gitu ya. Sementara itu proses mengurus jenazah Neneng terus berlanjut. Saat jenazah dimandikan, terdapat luka tak wajar di sekujur tubuh Neneng. Kakak korban pun melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Jadi hasil otopsi korban atas nama Neneng dari hasil pemeriksaan dokter forensik. Jadi kesimpulan dari penyebab kematiannya, dokter menyimpulkan bahwa kematian korban diakibatkan karena adanya luka di bagian luka bekas benda tumpul di bagian bibir dan patah leher sehingga menyebabkan gagalnya pernapasan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Keluarganya udah pada ngumpul semua. Kalau udah kita mulai aja. Kayaknya tadinya sih mau nungguin calon suaminya Ustaz, tapi kayaknya nggak datang. Lebih baik kita kubur aja jenazahnya. Kasihan kan. Iya. La ilaha illallah. Gak bisa begini ya Allah. Dari hasil penyelidikan kami mendapatkan informasi bahwa saudara Hendra Gunawan ini pergi ke sebuah desa. Di situ kami temuin ada seseorang yang mengaku dengan inisial saudara T. Dia menyampaikan bahwa anaknya yang berstatus janda dan memiliki satu orang anak, saya itu saudara Marsati, itu juga dibawa kabur oleh seorang laki-laki. Dan kita khawatir akan terjadi kasus yang sama karena modusnya kita analisa itu persis. Polisi melakukan penyelidikan selama 4 hari dan mulai mencari keberadaan Roy. Usai mendapatkan titik terang, petugas pun melakukan pengejaran. Ati, Kenapa, Bang? Abang udah nggak sanggup ngontrak di sini. Kemahalan banget. Oh, ya udah, kalau Ati sih terserah Abang aja. Kalau misalnya emang Abang mau cari kontrakan yang lebih murah, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya. Abang pergi dulu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak,
pada akur ya, jangan nakal ya. Nih, Babe pergi dulu ya. Hati ya bang. Roy akhirnya berhasil diringkus polisi setelah 2,5 bulan bersembunyi. Ia ditangkap di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten pada 29 Juli 2018. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Di sana, Pak. Ya, Iya, Pak, di situ, Pak. udah yuk. Setelah kita lakukan penangkapan, kita lakukan interogasi terhadap pelaku. Pelaku mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap saudara Neneng. Kemudian dia melarikan diri selain untuk menghindari kejaran aparat kepolisian, juga dia sambil membawa calon korbannya yang kita duga ini bisa akan terjadi lagi seperti kasus sebelumnya. Itu saya hilap, saya cekik pakai tangan kiri. Untuk pelaku kita terapkan pasal 351 ayat 3 di mana penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia dan atau pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman pidana di atas 12 tahun.